Apakah sudah Anda lakukan? Sudah? Sebagian besar? Mudah-mudahan sudah. Tapi kalau belum semua, Anda mau jadi apa? Ya kan? Minimal dalam beberapa hal ini Anda sudah lakukan. Kalaupun belum, mepet-mepet, habis dari sini nanti Anda taubat. Pintu pertaubatan banyak, ya kan? Oke. Kemudian kalau saya yang paling penting itu juga jangan lupa ini nih Pak. Amanah. Sama ini jangan lupa banget. Harus mengokohkan sebuah jaringan tuh ini. Anda sudah membuat grup yang begitu besarnya, itu nggak akan pernah besar-besar, akan rontok seketika. Ketika Anda sudah meninggalkan yang namanya ini. Percaya atau tidak? Ini survei sudah membuktikan. Fondasi paling kuat adalah ini. Amanah dan tanggung jawab. Di bisnis apapun Pak, bukan hanya bisnis network marketing. Sebesar apapun itu. Oke, apalagi menyangkut masalah uang. Sekecil apapun itu. Ini yang akan merusak sebuah pohon jaringan. Pohon bisnis Anda. Amanah dan tanggung jawab. Oke? Next kita belajar dengan manajemen waktu dan keuangan. Ya, kita tidak pernah mengajarkan Anda untuk full time di sini, tapi full time. Kita sudah membuktikan. Saya bersama suami, Pak Siwan masih bekerja, saya juga masih pegang beberapa event, tetap kita jalankan. Ya, oke? Terhadap perusahaan, kita yakin nggak dengan green wall? Yakin. Tapi kalau kita ulur, sepertinya tuh kayak yang lama deh nanti. Ya kan? Wah, nanti produknya bakal lebih gimana, begini begono gitu ya. Insya Allah, kalau misalnya leader-leader Anda memang orang-orangnya bisa Anda pegang, dia juga tidak ingin perusahaan ini terjadi apa-apa. Pasti dia juga akan memberi masukan-masukan yang positif terus kepada perusahaan ini agar kita tetap terus bisa menjaga ya. Kemudian terhadap upline, downline, crossline, saling menghargai. Bapak dan Ibu, sikap upline Anda itu bukan malaikat. Upline bukan bos, tapi mitra kerja. Downline bukan objek penderita, tapi mitra kerja. Crossline bukan orang yang mesti kita musuhi, tapi crossline adalah orang yang bisa membuat kita saling bergesekan dengan positif. Kita saling hormati. Ya, oke, next. Nah, untuk daftar nama mengundang, nanti kita sudah ada bukunya, bisa lebih detail. Kita belajar di sana. Yang pasti, buat daftar nama mulai sekarang. Siapapun mereka, tidak boleh pandang-pandang bulu. Yang penting jangan prospek orang yang punya bulu. Yang banyak bulu maksudnya. Ya, masing-masing punya bulu, tapi yang banyak bulu. Oke? Kita nggak perlu jadi hakim. Kita nggak perlu jadi apa yang namanya paranormal. Nanti memandang. Nanti dipandang dari 10 meter atau berapa meter, itu sepertinya kebanyakan duit gak bakal gitu prospek. Benar. Padahal orang yang namanya penyakit Pak Robi itu nggak milih-milih ya Pak ya. Mau dia banyak duit mau kagak, yang namanya penyakit kagak pandang bulu. Ya kan? Anda mendekatinya dengan produk dong gitu. Nanti Anda lihat lagi nih, tukang ojek. Wah, aku yang mana ada duit. Pak Wai bisa berhasil. Pak Wai pernah jadi mantan tukang ojek. Terbukti beliau juga dapat reward di sana dulu gitu kan. Jadi jangan pandang-pandang dulu begitu gitu loh, ya. Semua Anda prospek, gitu kan. Semua Anda daftar nama Anda, mengundang janji bertemu, ya. Nah nanti di situ di buku How to Start kita ada bagaimana cara Anda mengundang, ya. Tentunya Anda bisa mengundang tidak hanya bisa menyesuaikan dengan waktu Anda harus menyesuaikan waktu dengan mereka. Misalnya Anda bicara ke BOP, mereka nggak punya waktu kan? Oke, sekarang kenalkan, Pak, kira-kira Bapak ada waktunya kapan? Kapan saya bisa nemuin Bapak? Jemput, boleh. Bisa terjadi. Lebih detailnya lagi nanti ada di buku How to Start. Ya, jadi di mana Anda mengundang di sana untuk diajak, untuk ketemu, pasti untuk presentasi, benar tidak? Ya kan? Lalu untuk apa kalau tidak untuk itu? Ya. Nah, banyak teknik-teknik yang bisa kita dapatkan nanti di dalam langkah-langkah dalam buku How to Start. Ya, yang pasti juga kita tidak menggunakan telepon untuk presentasi, itu udah pasti. Ya, dan yang pasti gunakan kata-kata magic word ketika mengundang Anda, mengundang orang lain. Ya, jadi bukan berarti Pak, Ibu ada MLM.
dikirim ya. Oke, next. Ya, jadi maksudnya kita harus pinter-pinter juga mencari teknik bagaimana cara bisa mengundang orang dengan tepat. Saya mau tanya, terus saja agak lompat ya. Saya mau tanya, ada nggak dalam ruangan ini kalau ke BOP bisa mengundang 10 orang? Ada nggak? Nggak ada? Yang orang baru? 5 orang? Kok diem ya? Nggak ada? 3 orang? Bisa? Coba tunjuk tangan, bisa? Ya kan? Berapa banyak yang ibu undang ketika 3 orang itu? Selama ibu menuju proses BOP kita setiap Selasa malam di sini, itu kan dapat 3 tuh yang datang. Berapa banyak yang diundang? Lebih dari 5. Oke, survei membuktikan dari 10 orang yang kita undang, 1 yang datang, belum join. Kadang 2 maksimal. Berarti kalau Anda berharap akan datang ke BOP adalah 2 orang, berapa banyak yang Anda undang? 2 orang. Ya kan? Nah, itu cara pertama. Yang kedua, ketika Anda sering one on one, Anda jemput bola, Anda home meeting, Anda promo nggak BOP? Promo. Jadi yang datang ke BOP itu rata-rata orang yang sudah join. Tapi join karena di one on one atau home sharing. Oke, kita balik ke presentasi. Presentasi di Greenwood ini langkah yang ketiga untuk menuju sukses. Di situ ada 4 pilar kekuatan Greenwood. Kita bisa bercerita, nggak usah nanti datang ke rumah orang. Ngerumpinya kelamaan gitu loh. Ujung-ujungnya ini presentasi nggak? Nggak lupa, sampai nggak enak hati gitu. Aduh, gimana ya gue ngomong bener nggak? Mau dari mana ya mulainya? Mulai mikir-mikir ya kan? Pede aja, bismillah. Gitu dong, ketawa, ya. Keyakini, yes, gitu kan? Kenapa enggak ya? Begitu tuh Anda pakaikan motor Anda, lihat sedikit dulu rambutnya. Gitu, rapi enggak bajunya, bagus enggak gitu kan? Apa gitu kan? Lihat juga dong, jangan nanti presentasi sama orang, tahu-tahu di sini ada cabai. Ya, gimana orang mau lihat ya kan ya? Belum nanti mau ya Pak. Pernah saya lihat saking semangatnya presentasi, toto kancing baju kebuka gitu kan? Itu juga bayarnya kata Mbak ini ketawa ya Mbak ini ya. Jadi maksudnya kita juga harus lihat-lihat sikon. Langsung, wah pede lihat kaca sedikit dari segi motor kita. Udah ganteng gitu kan, rapi gitu, lihat baju udah oke, bismillah. Wah, angkat kaki ya, mulai. Ini dijelaskan ya dengan detail masalah perusahaan, kemudian produk ya, tentang sejarah perusahaan, penghargaan ya, kemudian promosi BOP, kemudian produk ya, produk kita FDA dengan kesaksian, kemudian promosi BOP, kemudian marketing plan kita Unilever, no break, no loss out ya, jadi nggak hangus, reward berulang-ulang setiap tahun. Ini bagus kita kemukakan. Ingat promosi upline, support system dan BOP lagi. Kemudian yang keempat support system ya, 5 langkah sukses, kemudian tetap promosi pertemuan kita. Nah, 4 inilah yang kita kemukakan. Berapa lama tadi saya bicara? Ting selesai saya presentasi, bener nggak? Memang presentasi mesti 2 jam gitu? Enggak juga kan? Bisa presentasi kayak misalnya Pak Antoni kalau malam-malam datang ke sini Selasa malam mesti presentasi lengkap gitu? Enggak. Ya kan? Anda cukup berbicara begini, Anda cukup bercerita misalnya nih, ada yang sakit gula, Anda cerita tentang diabetes, benar nggak? Jangan nggak nyambung, dia sakit gula, Anda cerita jantung, nyambung nggak? Ada yang ke Hongkong, ada yang ke India, ya udah nggak bertemu. Maksudnya itu sinkron, ya kan? Kalau Anda ketemu orang yang sakit, Anda ngomongin bisnisnya, digapok orang nggak? Gapok orang. Kita ngomongin tentang produk. Kalau misalnya Anda ngedatangin orang yang lagi banyak hutang, Anda ngomongin produk, masuk nggak? Nggak masuk. Anda ngomongin masalah cocok nggak? Tepuk tangan dulu untuk Anda. Ya. Oke, next. Presentasi. Kemudian tindak lanjut follow up. Bapak dan Ibu ini sering terjadi nih. Bung Oki, kan saya sudah presentasi dia, cuma kok joinnya sama dia gitu loh. Sering nggak begitu? Ya kan? Kenapa? Telat yang namanya follow up. Pak, ijab kabul belum ada, Pak. Ya kan? Anda bisa presentasi kemana-mana, tapi Anda lupa follow up. Yang follow up tetangga Anda, join ke tetangga Anda. Siapa yang marah? Orang dia belum ijab kabul sama Anda. Ya kan? Gak perlu marah.
berarti Anda bilang, wah nanti kalau saya presentasi lagi gitu dong, semangat ya. Kalau saya presentasi lagi misalnya sama orang, nggak akan saya biarkan sekali 2 kali 24 jam harus saya golkan, gitu, benar nggak? Kalau belum rezeki ya apa boleh buat, masih banyak yang lain, gitu dong, jangan ya, kenapa nih ketawa pengalaman kayaknya ya? Ya kan? Oke. Nah ini juga next aja ya. Dalam follow up juga kita nggak perlu lama-lama juga ya datang mau rencananya follow up, yang terjadi adalah tidak terjadi follow up ya. Jadi, nah ini nanti juga akan sangat lengkap sekali ada di buku How to Start. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca lebih detail lagi di bagaimana cara Anda memfollow up orang dengan benar. Nah, saran saya pada saat Anda follow up jangan lupa bawa produk. Ya. Jadi gini, Anda rumah di BSD, berangkat ke Cikarang, oke, bawa motor. Anda tidak bawa apa-apa, ngomongin masalah Greenwood, ya kan? Sampai sana, orang pengen produk, Anda tidak bawa. Apa yang terjadi? Anda besok datang lagi, balik lagi, bensin berapa? Bener nggak? Udah jauh-jauh buang tenaga. Sebaiknya Anda bawa modal. Ya, saya juga begitu, bawa selalu tas. Plus jangan lupa bawa alat bantu. Ya, alat bantu kita sudah cukup memadai, jadi manfaatkan itu. Ya, dalam pada saat kita memfollow up orang. Next. Ya, terus aja ya Pak. Nah, kemudian saran saya lagi, tolong jangan lupa Anda bawa yang namanya formulir anggota. Jangan nanti, aduh mana formulirnya ya? Ya udah ada SMS saja ya nomor-nomornya. Ini harus berhadapan ya, berhadapan. Kecuali kalau di luar kota atau jauh kemana, udah terbiasa sih namanya online kan. Kadang-kadang dari Bali, Bu ini Bu member gini-gini ya udah email. Tapi kalau memang kita memprospek orang baru, ya kan orang baru banget gitu. Nah kita ketemu gitu, tidak masalah kalau kita berikan formulir. Itu dalam saat follow up. Mengapa saya katakan formulir Pak? Gini, kalaupun dia belum kasih uang kepada Anda, tapi dia sudah tanda tangan, ketika ada orang lagi yang prospek dia, pasti hatinya sudah terikat kepada Anda, benar nggak? Saran saya lagi, ketika Anda membawa formulir ke orang, Anda yang layani seperti raja. Join ya, keren. Oh iya, mana KTP-nya? Belum sempat dia bicara, no. Mana KTP Anda? Anda layani dia. Tulis. Senang nggak kalau Anda diperlakukan seperti itu? Senang. Saya terbiasa ketika saya kerja di perbankan, karena saya kerja di pelayanan. Walaupun dalam keadaan pusing-pusing kepala, saya tetap harus tersenyum. One stop service harus dijalankan. Jadi ketika formulir, kadang-kadang di tabungan, ketika kita kasih formulir, dia bilang bisa bantu saya. Oh sih, boleh Pak saya yang tulis gitu kan. Itu merupakan suatu hal yang sangat membuat orang senang gitu loh. Mana KTP-nya? Bu, bener ya alamatnya sini? Kenapa tidak? Walaupun hari itu mungkin dia utang sama Anda, kan Anda simpen formulirnya, benar? Nanti kapanpun Anda daftarkan, yang penting dia sudah terikat sama Anda, ya. Oke, next. Bapak dan Ibu, yang keempat adalah pakai produk minimal sebulan, kalau bisa sih 2 kali, dan kalau bisa kita juga punya pelanggan, karena tidak semua orang kita prospek akan join, benar nggak? Jadikan mereka pelanggan kita. Kalau misalnya dalam 1 bulan ada 10 pelanggan saja, Anda manfaatkan bonus istilahnya eceran ataupun misalnya harga konsumen, Anda dapat pemasukan juga nggak? Ya. Kenapa tidak? Gitu, layani pelanggan. Dan saya ajarkan juga, saya saat ini melayani pelanggan sudah tidak terhitung lagi. Boleh tanya dengan staf saya Anis. Bahkan dari perusahaan yang lama, karena dulu saya stokis, masih sering telepon saya. Bu ada Zika? Ada, tapi yang dari Greenwood, ada apa-apa kirim. Banyak terjadi. Kita tidak pernah pada saat itu saya belum prospek karena saya tahu dia lagi butuh zinc. Waktu itu ada juga butuh kalsium karena saya dulu X-nya juga dari berbagai tempat itu gitu loh. Itu ada untungnya. Jadi apa yang kami lakukan di rumah, kami kerjasama dengan yang namanya pengiriman Tiki, misalnya JNE gitu. Saya tidak pernah juga ngirim barang. Habislah waktu dan tenaga saya. Belum mikirin ini, belum mikirin itu, benar tidak? Kita kirim antar Jakarta aja 7.000, 8.000. Kenapa tidak dikirim? Asal ini rekening saya Pak, profesional. Bahkan di luar kota pun, saya tidak kenal wajahnya siapa. Alhamdulillah orang percaya, dia tahu kita, dia kirim uang 1 juta. Bu, saya butuh uang untuk diabetes. Kirim. Berarti tidak perlu ketemu wajah. Tidak perlu ketemu wajah, ya.
Jadi istilahnya tuh internet mainkan,